Jemaat diundang berdiri. Pada malam kelahiran Yesus, bala tentara surga dan para gembala memuji dan memuliakan Allah atas kelahiran Sang Juru Selamat. Para gembala melupakan segala kepenatan dan kesulitan yang mereka hadapi dan merasakan kebahagiaan dan bersukacita menerima berita kelahiran Yesus. Lalu mereka menjumpai bayi Yesus yang lahir itu. Alangkah indahnya mada yang dikumandangkan malam itu mewarnai dunia yang kelam dengan terangnya. Mada yang dunia merasakan kebahagiaan abadi yang dikaruniakan Allah melalui putranya yang lahir ke dalam dunia. Niat dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia telah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus yang lahir dalam kesederhanaan. Tanda kepedulian Allah kepada dunia yang cemar oleh dosa. Dia yang di atas segalanya mau merendahkan dirinya demi menyelamatkan dunia.
Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Selamat datang, kita hari ini mau berbakti, beribadah, mau merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah lahir bagi kita. Yesus, Sang Raja Semesta yang datang dan lahir ke dalam dunia, Allah yang Maha Besar, telah merendahkan dirinya dan turun ke dalam dunia. Dia menjadi seorang manusia yang penuh keterbatasan. Ia tidak lahir dalam keluarga raja. Ia tidak lahir dalam keluarga imam. Ia juga tidak lahir dalam hingar-bingar perayaan. Ia tidak lahir dengan keajaiban-keajaiban yang menyertainya. Ia lahir dalam kesederhanaan. Kesederhanaan menjadi awal dari kedamaian. Dalam kesederhanaan ada keheningan yang memampukan manusia untuk merenungkan kembali kehidupannya. Dalam keheningan ada doa yang terucap dengan penuh penyerahan. Dalam penyerahan penuh kepada Allah, manusia mampu menjalani kembali kehidupannya dengan iman, dengan pengharapan, kasih, dan mewujud nyatakan damai sejahtera di tengah dunia. Mari kita sambut kelahiran anak manusia yang lahir di dalam palungan, di dalam kemiskinan, di dalam kehinaan, namun dia besar. Mari kita naikkan pujian dari KJ 112, Anak Maria dalam Palungan. Hatinya bunyi
Yesus lahir dalam kesederhanaan. Namun manusia kini makin gemerlap dan jauh dari kesederhanaan. Dengan alasan demi hidup yang lebih baik, semua orang bersaing dan berlomba, saling sikut, saling tabrak, yang kuat menginjak yang lemah menipu yang kuat. Tujuan hidup bukan lagi untuk meraih kedamaian, melainkan untuk kemewahan diri. Lantas, bisakah kita kini membawa kembali kesederhanaan yang telah kian sirna itu? Cara berpikir kita yang terlalu ruwet seringkali telah menjebak kita dalam nafsu untuk menang sendiri, berkuasa sendiri, kaya sendiri, menonjol sendiri, hidup sendiri, hebat sendiri, mau-maunya sendiri. Natal dirayakan dengan gemerlap yang sesungguhnya sia-sia belaka. Kristus lahir dalam kesederhanaan, namun dengan kasih yang sangat luas dan tak terhingga bagi dunia. Kehadirannya membawa damai. Kehadirannya memulihkan kehidupan. Kehadirannya mengangkat kembali dunia yang hancur karena keegoisan manusia. Bagaimana dengan kehadiran kita? Sudahkah kehadiran kita memulihkan kehidupan sesama? Sudahkah kasih menjadi panduan kita dalam berkarya di kehidupan kita? Tuhan, ampunilah kami.
Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersama-sama merefleksikan firman Tuhan dan mensyukuri firman Tuhan yang telah datang di tengah dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur bila di sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati cinta kasih Tuhan. Mengingat bagaimana Engkau hadir di tengah dunia buat kami. Mengingat bagaimana Engkau membaktikan dirimu untuk taat kepada Bapamu di surga dengan menjadi seorang manusia. Sesuatu yang nyaris tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kami. Seorang Allah mau menjadi manusia. Tapi Kau buktikan betapa besar kasih-Mu buat kami, sehingga kami bisa menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, dan kami masih terus membutuhkan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang bisa kami baca, apa yang bisa kami pelajari bersama tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi menjadi sesuatu yang menguatkan kami, mendorong kami untuk terus berkarya di dalam cinta kasih di sepanjang kembara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus itulah yang menguatkan kami, menuntun kami, memberi kami hikmat melampaui akal pikiran kami. Demi Kristus yang baik,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Muliakanlah. Tema di malam Natal ini yang diambil oleh panitia adalah kesederhanaan kasih. Kita mau melihat latar belakang kisah dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, ternyata menumpuk. Kaisar Agustus adalah kaisar yang terbesar, Bapak Ibu sekalian. Kaisar yang terbesar dari kaisar-kaisar sebelumnya. Jadi Kaisar Agustus adalah
salah satu dari 4 kaisar yang paling berpengaruh pada saat itu. Kekuasaannya luar biasa Bapak Ibu. Kekuasaannya itu berdampak di seluruh dunia. Karena apa yang disaksikan oleh Injil Lukas, kalau kita melihat kembali Injil Lukas, lewat Lukas 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, seorang kaisar bisa memberikan perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Berarti betapa besarnya kekuasaan yang dia miliki. Betapa besarnya kekuatan yang dia punya sebagai seorang kaisar. Dan kebetulan dia sepanjang sejarah adalah kaisar terbesar dan tidak pernah ada yang sebesar dia sebelum dia, dan tidak ada yang pernah mengungguli kebesarannya setelah dia. Itulah sebetulnya kisah tentang Kaisar Agustus. Lalu hal kedua, pengaruhnya tadi ke seluruh dunia, dan yang ketiga, kerajaannya, kekaisarannya disebut sebagai Terrarum Orbis Imperium. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Terrarum Orbis Imperium memiliki arti kekaisaran untuk seluruh bumi. Jadi bisa bayangkan ya. Dan Kaisar Agustus ini tidak hanya dicatat di dalam Alkitab kita. Kaisar Agustus dicatat di dalam buku-buku sejarah. Kekaisarannya dicatat ada di seluruh dunia. Bahkan dipelajari sebagai sejarah dunia. Begitu besar dampaknya Agustus bagi dunia. Lalu Kaisar Agustus juga memberikan perintah. Nah, ini adalah perintah yang pertama tentang pencatatan yang dilakukan oleh pegawainya tentang berapa banyak orang yang ada di bawah kekuasaan. Jadi pencatatan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa berkuasanya dia. Pencatatan ini bukan hanya sekedar tahu berapa jumlahnya orang-orang di bawah pemerintahannya, tapi dia mau kasih tahu bahwa lihat nih, ada keluarga kerajaan Daud yang ada di bawah pemerintahannya. Dan sekarang kerajaan Daud yang dulu sekian ratus tahun namanya begitu megah. Daud, Salomo tuh nama-namanya begitu megah pada saat itu. Sekarang gak ada apa-apanya. Bahkan keluarganya adalah orang-orang yang miskin sekarang. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria. Nah, tanpa perintah dari Agustus, gak mungkin yang namanya Maria itu pindah dari Nazaret ke Bethlehem. Jadi sepanjang dia melewati masa kehamilannya, dia ada di Nazaret Bapak Ibu. Dan saat itu adalah saat dimana dia sudah mengalami yang namanya hamil tua. Namanya hamil tua itu biasa seorang perempuan udah gak mau kemana-mana lagi. Adanya pengennya di rumah aja begitu ya. Karena berdiri salah, duduk salah, baring salah, wah semuanya salah. Sudah besar sekali kandungannya. Dan dia harus melakukan perjalanan. Bapak Ibu, adakah yang tahu dari kita berapa kilometer perjalanan yang harus dia tempuh dari Nazaret ke Bethlehem? Ada yang pernah baca gak Bapak Ibu? Entah itu di renungan, leka, ataupun ada di kisah-kisah Natal. Ada yang pernah tahu? Kita mau lihat ya, Maria yang sudah hamil tua gak akan berpergian sebetulnya ke Bethlehem. Karena jarak yang ditempuh adalah, kelihatan gak Bapak Ibu? 156 km. 156 km tuh dari mana sampai mana? Jakarta Bogor berapa Bapak Ibu? 60 kurang lebih ya. Mungkin nyampe Bandung ya. 156 km. Nah ini saya ngelihatnya di Google ya Bapak Ibu. Dan dulu belum ada jalan yang seperti sekarang. Karena ini saya lihat answer di Google-nya, di Google Map. Itu kalau pakai mobil itu 2 jam 40 menit. Kalau pakai mobil. Dan jalanannya udah lempeng. Jalanannya udah diaspal, udah bagus banget. Apalagi sekarang yang namanya Bethlehem dan Nazaret itu adalah kota kunjungan. Hampir seluruh orang Kristen itu punya mimpi untuk pergi ke sana. Tuh lihat Bapak Ibu. Sampai yang namanya tour untuk ke Holy Land itu banyaknya minta ampun begitu ya. Termasuk ada kan salah satu jemaat kita juga yang biasa bawa tour ke sana. Bapak Ibu, sekarang Nazaret dan Bethlehem aksesnya udah enak banget. Tapi dulu 2000 tahun yang lalu jangan bayangkan ada yang namanya jalan lempeng. Maria dengan perut yang sudah membuncit luar biasa
harus naik keledai, mencari penginapan dari satu ke penginapan lain. Walaupun memang Yesus tidak lahir di Desember menurut sejarah, tapi Yesus lahir itu kurang lebih di musim semi. Musim semi masih dingin, masih Bapak Ibu. Karena sepengalaman saya, di bulan Mei saja, suhu di Libanon itu siang hari bisa mencapai 17 derajat, dan malam hari bisa turun sampai ke 10 derajat. Itu di zaman sekarang. Apalagi di zaman dulu. Ketika belum ada yang namanya global warming. Suhu bumi itu belum sepanas sekarang. Jadi kalau dulu malam-malam Maria dengan perut buncit naik keledai, kemungkinan besar yang bisa terjadi adalah pecah ketuban Bapak Ibu. Kenapa? Karena naik keledai kan gak kayak naik mobil. Goyang kiri, goyang kanan gitu kan ya. Dan saya membayangkan bagaimana cara Maria duduk di atas keledai. Nggak seperti saya naik motor Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat saya ke gereja naik motor gitu ya, dengan santai gitu ya, kaki dibuka, Maria kan nggak bisa. Dia pakai baju yang panjang, bayangin ya, nggak pakai celana panjang seperti perempuan di masa modern. Dia harus duduk menyamping dan itu posisi duduk yang sangat tidak nyaman. Keseimbangannya harus dijaga, betapa lelahnya Maria. Lelah luar biasa. Harus menempuh perjalanan 156 km dengan jalanan yang sangat berbatu. Nah pertanyaannya, kenapa kini Bethlehem menjadi sesuatu yang istimewa? Kenapa Bapak Ibu? Apa istimewanya Bethlehem? Ternyata Bethlehem adalah kota kelahiran Daud. Tapi ternyata yang disebut sebagai kota Daud itu ada dua. Enggak Bethlehem saja. Bapak Ibu pernah mendengar kota Sion? Ada lagunya. Putri Sion nyanyilah. Ya, itu juga lagu Natal kan ya. Sion adalah kota Daud, tapi ketika dia sudah berjaya sebagai raja. Bethlehem adalah kota Daud juga, kelahiran Daud, tapi ketika dia dilahirkan di dalam kemiskinan yang sangat sebagai seorang gembala. Dan Yesus memilih tidak lahir di kota Sion. Dia memilih untuk lahir di Bethlehem. Kenapa? Karena disitulah Raja Daud dilahirkan, bukan sebagai raja, bukan sebagai pembesar, tapi sebagai seorang anak muda yang kerjaannya ngangon kambing sama domba. Di dalam kemiskinan, sebagai warga yang tersisih. Dan sampai masa Yesus, gembala tetap menjadi simbol orang-orang yang tersisih Bapak Ibu. Gak pernah diperhitungkan yang namanya gembala. Gak pernah namanya dipuja yang namanya gembala. Gembala itu selalu menjadi bagian yang paling ujung dari orang-orang Yahudi. Tentu ada yang ujung lagi, yaitu orang-orang yang cacat. Orang-orang yang cacat tidak mendapat tempat di dalam dunia Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa lagi Bethlehem menjadi sesuatu yang penting? Kalau kita merujuk kepada kitab Yehezkiel, Bethlehem adalah kota di mana Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan. Apakah penglihatannya? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingat. Penglihatannya adalah tulang belulang itu numpuk di kota itu, lalu kemudian tiba-tiba tulang itu berdiri. Agak ngeri sih kalau dibayangkan dan divisualisasikan gitu. Tulang-tulang itu bisa berdiri, lalu tulang-tulang itu kemudian ketutup oleh daging dan otot. Serap ya kalau dibayangin. Itulah Bethlehem, tempat Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tuh udah kayak tulang-tulang kering Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel akan dipulihkan sedemikian rupa sehingga tulang-tulang kering itu bisa bangun dan akhirnya bisa menjadi seorang manusia yang utuh. Bethlehem, kota roti. Rumah roti, di mana akan menjadi sumber kekuatan dan sumber makanan bagi seluruh dunia. Bethlehem, rumah roti. Semua orang akan pergi ke sana untuk mendapatkan makanan. Dan walaupun kita membayangkannya bukan soal roti, tapi soal Yesus sebagai roti hidup. Lalu apalagi yang istimewa dari Bethlehem? Bethlehem menjadi saksi bisu Bapak Ibu. Saksi bisu apa? Bukan hanya saksi bisu kelahiran Yesus di kandang domba. Ada saksi yang lain.
Di kota itu, karena Yusuf dari Nazaret, kan dia sebagai orang Nazaret kan udah terpencar tuh, yang namanya keluarga kerajaan udah terpencar dari ujung sampai ujung gitu ya. Lalu kemudian dia datang ke Bethlehem, mencatatkan diri sebagai siapa? Dia mencatatkan diri sebagai siapa? Keturunan Raja Daud. Kota Bethlehem menjadi saksi bisu dipenuhinya nubuat para nabi. Nubuat para nabi. Jadi dari zaman perjanjian lama, para nabi sudah menubuatkan akan lahir seorang Mesias di kota Daud. Kota Daud yang mana? Bethlehem kah? Atau Sion kah? Memang tidak ada persis kata-kata Bethlehem itu selain dari penglihatan tadi Nabi Yeskiel. Tapi disitulah sebuah catatan sejarah tentang Yesus dimulai, Bapak Ibu. Kalau Agustus tidak memberikan perintah kepada seluruh orang untuk mencatatkan dirinya kembali ke rumah asalnya, ke rumah nenek moyangnya, maka tidak akan pernah ada catatan tentang Yesus sebagai keturunan Daud. Gak akan pernah ada. Dan mungkin lama-lama ketika Yesus sudah hidup lalu sudah naik ke sorga, kisah tentang Yesus akan hilang. Dan tidak akan pernah muncul lagi. Tapi karena Agustus pada saat itu memberikan perintah, dan itu adalah pencatatan pertama, Bapak Ibu, pencatatan pertama di masa Kirenius. Dan disitulah Yesus dicatatkan sebagai seorang keturunan Daud. Jadi sesuai dengan nubuatan yang usianya ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Luar biasa ya Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan menolong umatnya, bagaimana Tuhan membuktikan janjinya, bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya, luar biasa. Luar biasa. Dan kita mau melihat apa yang menjadi kesederhanaan dari kelahiran Yesus. Di mana sederhananya? Bapak Ibu, kalau kita melihat Bethlehem menjadi saksi kesederhanaan pilihan Yesus, kita melihat dari 3 sudut. Yang pertama adalah sudut pemilihan kota tadi, bahwa Bethlehem adalah kota kelahiran Raja Daud ketika dia jadi gembala, ketika dia jadi orang miskin, bukan orang kaya. Yang kedua, dari pemilihan waktu. Yesus lahir justru pada saat ada kaisar besar luar biasa yang pengaruhnya juga luar biasa di seluruh dunia. Dia datang bukan untuk menaklukkan dunia. Yesus datang bukan untuk menaklukkan dunia, tapi Yesus datang untuk ditaklukkan oleh dunia pada saat itu. Sebuah bentuk pengosongan diri yang begitu besar sudah ditunjukkan, bukan saat dia di atas kayu salib saja. Tapi pengosongan diri yang begitu besar ditunjukkan Yesus justru ketika dia lahir. Dia tidak mengungguli Agustus, tidak. Dia tidak berusaha untuk mengungguli Agustus. Dan dia juga tidak mencari masa-masa di mana kaisar itu lemah, gak kuat. Sehingga dia bisa menunjukkan kekuasaannya sebagai seorang raja. Yesus memilih waktu justru ketika dunia, khususnya dunia Yahudi, memiliki kuasa yang luar biasa. Yang ketiga adalah pemilihan keluarga. Kalau tadi pertama pemilihan kota, Bethlehem dan bukan Sion. Yang kedua pemilihan waktu. Dia tidak lahir justru ketika tidak ada pemimpin yang hebat, tapi dia lahir justru ketika ada pemimpin yang luar biasa punya kuasa. Dan yang ketiga, dia memilih keluarga yang apa? Yang miskin. Dia memilih untuk lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Siapa mereka? Gak dipandang Bapak Ibu. Kalau kemarin kita bicara soal Maria yang adalah orang Nazaret. Nazaret itu kan bukan kota besar. Sekarang jadi kota besar, iya. Tapi dulu Nazaret gak diperhitungkan. Bahkan Injil Yohanes mengatakan, apa ada yang baik dari Nazaret? Oh gak ada yang baik dari Nazaret. Orang udik semuanya yang ada di Nazaret. Orang tidak berpendidikan, tidak berkebudayaan. Kenapa? Karena memang kotanya itu terletak di 2 jurang, 2 tebing. Terpencil luar biasa. Orang mau ke situ, aksesnya susah.
Mau pergi dari situ, aksesnya juga susah. Mesti naik, turun bukit, naik, turun tebing. Nazaret bukanlah kota yang diperhitungkan sama sekali. Tapi dia memilih untuk menjadi orang Nazaret. Dia memilih untuk hidup di dalam keluarga yang begitu miskin, keluarga Yusuf dan Maria. Lalu kedua, ketika dia punya keluarga yang miskin, maka dia juga sebetulnya pergi, keluarga Yusuf ini pergi ke Bethlehem, itu penuh perjuangan. Kenapa? Karena dia harus nyewa yang namanya keledai. Kalau kita sekarang berpergian dari satu tempat ke tempat lain pakai Grab, Bapak Ibu, Grab kita masih terjangkau. Kalau dulu sebagai orang miskin untuk nyewa keledai, lalu melakukan perjalanan yang gak sebentar. Bukan seperti naik mobil yang cepat 2 jam nyampe, mau 3 jam nyampe. Harus banyak yang dibawa. Makanan, minuman, dia harus bawa banyak uang. Resikonya banyak. Apalagi kalau jalan malam hari. Banyak perompak. Banyak orang yang bisa mencelakakan mereka. Ini merupakan pemborosan sebetulnya buat Yusuf dan Maria. Untuk pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Pemborosan besar. Sehingga apa? Ketika mereka juga masuk, mereka sebenarnya juga gak punya uang untuk membayar penginapan. Selain penginapannya sudah penuh. Kenapa mereka butuh penginapan? Karena tidak ada rumah saudara lagi di sana. Semua keluarga Daud kondisinya sudah sangat miskin. Yang gak punya saudara untuk ditumpangin. Makanya dia datang ke penginapan. Ketika dia lahir di penginapan, itu pun bukan di kamar yang nomor 1. Kamar kelas 1 enggak, kamar kelas 2 enggak, kamar kelas 3 enggak. Tapi di tempat di mana domba-domba palungan disimpan, yaitu di gudang. Dia lahir beralaskan palungan. Palungan adalah tempat makan domba. Tidak terbuat dari kayu, tapi terbuat dari batu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membayangkan palungan, ini palungan versi modern alias versi Eropa. Palungan yang asli itu terbuat dari batu dan ini nempel di batu gitu ya, nempel di dinding. Dan kalau yang namanya batu berarti dingin. Dan Yesus harus tidur beralaskan batu. Makanya Maria cari kain lampin. Jangan bayangkan kain lampin adalah kain yang lembut, kain yang panjang, berbulu begitu ya, jadi bikin anget bayi. Jangan bayangkan kain lampin seperti itu. Kain lampin yang dimaksud adalah kain yang sudah sobek-sobek. Kain perca, Bapak Ibu, yang sudah sobek-sobek, sudah kotor, sudah kumal. Dan kain itu dicari Maria di sekitar ruangan di mana dia mau melahirkan Yesus. Dia kumpulin kain-kain bekas itu, yang mungkin bekas ngelap domba, mungkin bekas ngelap apa, yang sudah cabik-cabik, dikumpulin untuk menjadi alas supaya Yesus bisa ditidurin di situ. Ketika kita membayangkan Tuhan kita mengambil jalan yang demikian, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu? Saya bisa melahirkan anak saya di rumah sakit adalah sebuah rasa syukur. Anak saya bisa tidur di box, di dalam kamar yang bersih. Tapi Yesus tidak ada tempat bagi dia saat itu. Tidak ada tempat, bahkan untuk menaruh kepalanya saja tidak ada tempat. Bahkan kain yang seadanya yang menjadi alasnya. Itulah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang memilih untuk menjadi sederhana. Allah yang mau hidup di tengah kekurangan. Allah yang mau memilih untuk hadir bagi mereka yang tidak dipandang dan yang terbuang. Allah yang memilih untuk hadir bagi mereka yang punya kuasa, tapi bukan untuk menguasai mereka, tapi untuk menjadi
orang yang dikuasai dan ditaklukkan oleh penguasa. Dan sampai matinya Yesus, Yesus mati karena penguasa. Yesus mati karena penguasa. Dan Yesus memilih untuk menjadi miskin dan menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah hambatan untuk menjadi berkat. Yesus lahir dari keluarga miskin. Sepanjang hidupnya pun Yesus adalah tukang kayu, bukan pengusaha kayu. Tukang kayu sama pengusaha kayu beda Bapak Ibu. Kalau pengusaha kayu dia supplier gitu ya. Tukang kayu dia mah pekerja kasar. Yesus memilih untuk menjadi miskin. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bahwa jangan pernah takut untuk jadi miskin. Karena bukan berarti kemiskinan adalah hambatan untuk kita terus benderang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kesederhanaan adalah pilihannya. Dia hadir bagi kita yang tidak dipandang, yang terbuang oleh dunia. Dia hadir untuk menaklukkan diri, mengosongkan diri untuk menjadi taat. Dan dia hadir untuk menjadi miskin, untuk menunjukkan kekayaan sesungguhnya. Karena kekayaan yang sesungguhnya tidak dilihat dari berapa banyak uang, materi, harta. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kesiapan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat, menjadi berkat. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lilin yang menyala adalah simbol kelahiran Yesus yang membawa terang ke dalam dunia yang diselimuti kegelapan. Terang selalu menguasai kegelapan. Ia tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan. Lilin membakar dirinya sendiri untuk terus menyala dan menjadi terang. Tanpa pengorbanan, penyangkalan diri, dan kerelaan untuk hidup sederhana seperti Yesus yang lahir di balungan, tidak akan mungkin kita menjadi terang. Sebuah lilin yang menyala mampu menyalakan seluruh lilin lain di sekitarnya yang bahkan telah padam. Kristus datang dan mengembalikan harapan manusia yang telah pupus akan kedamaian, keadilan, dan keutuhan seluruh ciptaan. Jangan takut, sesungguhnya Allah adalah terang itu. Ia adalah terang yang menguatkan, terang yang menyelamatkan. Terimalah dan bagikanlah kepada sesamamu manusia.
di dalam kasih. Bersama seluruh umat Tuhan yang merayakan kelahiran Yesus, marilah kita menyatakan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan dengan menyanyi Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang hidup, yang memilih kesederhanaan dan bukan kemewahan, memilih kerapuhan dan bukan kekuatan, memilih untuk ada di tengah dunia dan bukan hanya duduk di sorga, memilih untuk menjadi sahabat bagi kami dan bukan hanya menjadi penghukum dan menjadi hakim. Tuhan, kami mengucap syukur karena Allah kami mengerti kami. Engkau Allah yang mau mendalami kami sampai kedalaman hati kami, sampai kedalaman batin yang tidak pernah kami ungkapkan kepada siapapun. Engkau Allah yang mau hadir, mau mengasihi kami di dalam ketidaksempurnaan kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, biarlah kesederhanaan kasih-Mu itu juga yang menjadi pilihan kami. Kami bukan memilih untuk menjadi orang yang diutamakan, tapi kami senantiasa mengutamakan orang lain. Kami tidak memilih untuk menjadi orang yang penuh kuasa, tapi orang-orang yang menggunakan kuasa dengan penuh hikmat dan bijak. Kami memilih untuk menjadi miskin di hadapan Tuhan, karena firman-Mu berkata, berbahagialah setiap kami yang menjadi miskin di hadapan-Mu, karena kamilah yang akan memiliki bumi. Tuhan, tolonglah kami agar kesederhanaan menjadi warna hidup kami. Dan di tengah kesederhanaan kasih-Mu, sesungguhnya kasih-Mu tidak pernah menjadi sederhana. Karena kasih-Mu mengubahkan begitu banyak jiwa, menyentuh begitu banyak hati, dan mengubah begitu banyak sosok. Dan kami mau menjadi salah satu dari orang-orang yang Kau sentuh dan Kau ubah. Biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang menguasai kami ya Tuhan. Dan biarlah kesederhanaan kasih-Mu nampak dalam keseluruhan hidup kami. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit dan di dalam pergumulan.
kuatkanlah mereka ya Tuhan. Karena Engkau juga menjadi Allah yang begitu kuat dalam menanggung setiap pergumulan dan segala kesusahan. Maka Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itulah yang menguasai setiap saudara-saudara kami. Sehingga ketika mereka sakit sekalipun, kesakitan tidak menguasai hati dan pikiran mereka. Ketika mereka dihimpit oleh masalah dan pergumulan keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya, mereka tidak menyerah, tapi mereka terus bangkit ketika Engkau hadir dalam hidup mereka, memberikan kekuatan. Hari ini kami juga berdoa untuk keluarga besar BPK Penabur Tuhan, yang baru saja kehilangan 4 orang dari karyawan dan pengurus. Hiburkanlah mereka Tuhan, sehingga di tengah kegembiraan Natal, mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kedukaan yang mereka alami karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah sukacita Natal dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang berduka ini. Dan seluruh saudara-saudara kami yang juga terkena musibah, yang belum menemukan saudara-saudaranya yang hilang karena gelombang. Tuhan, kokohkanlah iman mereka, sehingga mereka tidak dikuasai oleh kesedihan semata. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negeri kami. Di malam Natal ini biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Sehingga ketika bangsa kami akan bersama-sama menghadapi 2019 sebagai tahun pemilihan umum, kami bisa menghadapinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dengan keberanian untuk mempertanggungjawabkan hak kami sebagai warga negara, juga sebagai umat Allah di tengah bangsa ini. Untuk menyuarakan apa yang baik dan benar menurut Allah. Dan untuk memikirkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi. Biarlah bangsa kami sungguh menjadi bangsa yang ada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Peliharalah pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dan bekerjalah lewat setiap karya dan kerja mereka. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Di bumi
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang ke palungannya untuk mempersembahkan korban syukur. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Ia berkenan datang dalam kesederhanaan seorang bayi dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Mari kita membawa persembahan kepadanya dengan sukacita seperti orang Majus yang membawa persembahan kepada Yesus. Kita akan menaikkan lagu Gerangan Bayi Apakah setelah nanti ayat kedua, bait kedua. Jemaat diundang untuk maju ke depan untuk mempersembahkan ke depan melalui jalur tengah, maju melalui jalur tengah dan kembali nanti dari sisi kanan kiri Ibu Bapak. Mari kita naikkan Gerangan Bayi Apakah. Mari Bapak Ibu, dimulai dari barisan depan, silakan.
Ya Allah, di malam kelahiran Kristus, para gembala dan malaikat sorgawi menaikkan sembah dan senandungkan pujian kemuliaan bagimu. Para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka semua mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka miliki. Saat ini kami pun memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Bukan semata uang yang kami kumpulkan, tetapi hidup kami hendak kami persembahkan seluruhnya bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para malaikat dan gembala sangat bersuka cita bagi Allah yang telah hadir dalam kesederhanaan bagi Yesus. Mari kita pun pergi dengan sukacita dan mewartakan kasih Allah yang sederhana namun amat besar dan memulihkan dunia. Kiranya kesederhanaan dari Yesus terus menginspirasi kami untuk mewujud nyatakan kasih dalam hidup kami melalui hal-hal yang sederhana. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir membaru dunia. Terangnya mengenyangkan gelap manusia. Kabar gembira besar, kabar baik. Kabar gembira besar. Meninggalkan dombanya di tempat, pergi menuju Betlehem gembira dan cepat, mencari raja baru penuh dengan berkat. Kabar gembira besar, kabar baik. Kabar gembira besar. Di dalam kandang domba serta dengan tenang, seorang bayi anak berbaring dan nyenyak. Gembala mendekati berlutut menyembah. Kabar gembira besar, kabar baik. Kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasih hilang sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal alangkah indahnya. Kabar gembira besar, kabar baik. Kabar gembira besar. Kiranya Allah Maha Kasih yang lahir dalam kesederhanaan bayi Yesus memenuhi kita dengan sukacita layaknya para gembala dan malaikat surgawi, sehingga kita mampu menjadi terang dan memberitakan kabar keselamatan dalam seluruh kehidupan kita. Amin.